angkat kaki tuh. Dan kita langsung persiapan merdeka. Dan ketika merdeka, kita lihat coba siapa yang pertama kali melakukan perlawanan terhadap kemerdekaan kalau bukan anak muda. Golongan tua, Soekarno dan kawan-kawan, maunya berunding dulu. Berunding mulu, rapat mulu. Nggak bisa kata anak muda. Sekarang mesti merdeka. Nggak bisa besok-besok. Akhirnya mereka memaksa merdeka, diculik Soekarno-Hatta, direngas dengklok, dipaksa untuk menyusun kemerdekaan. Coba lihat tuh, pemuda-pemuda zaman dulu. Dahsyat, luar biasa. Pemuda juga Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah itu menulis dalam teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Tapi bangsa memaksa kutip Soekarno untuk merdeka di saat orang tua pengen berunding mulu. Setelah masa kemerdekaan, dilihat ternyata Soekarno lebih dekat kepada komunis. Soekarno lebih dekat kepada PKI, lebih dekat kepada Aidit, Lukman, Nyoto, daripada dekat kepada alim ulama. Karena itu alim ulama segera dipenjara oleh Soekarno. Aidit yang merupakan pengkhianat bangsa. Oke, alasannya Bung Karno dikhianati. Ya, tapi dikhianati nggak gitu-gitu amat kali. Masa iya mau memenjarakan sendiri teman-temannya. Setelah masa itu, anak muda lagi yang turun. Menghilupkan Soekarno. Antum belum lahir mungkin. Pada waktu itu orang teriak turun ke jalan. Soekarno anjing peking. Anjing peking julukannya pada waktu itu. Ya, betul. Nggak ada masalah saya ngomong begini. Ya, emang begitu kok julukannya. Ayah saya almarhum itu adalah orang yang membagi-bagikan makanan untuk demo turunkan Bung Karno. Ya, saksinya masih banyak itu, masih hidup. Ayahnya dibungkus buah-buahan, yang bagi-bagiin itu masih ada tuh. Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, Murdiono, Kosmas Batubara, dananya dari Abraham Rishad yang punya bank itu modern dulu. Itu saksi mata yang ayah saya sendiri yang bercerita kepada saya. Mahmilupkan Soekarno, turunkan Soekarno, Soekarno anjing peking, itu ada lagunya begitu. Ya. Oke, kita hormati Bung Karno sebagai proklamator, tapi kejadian tahun 66 itu membuka mata bahwa proklamator pun ternyata bisa dikhianati oleh PKI komunis. Maka turunlah Soekarno. Pertanyaannya, lagi-lagi anak muda yang berperan aktif dalam setiap pergerakan. Maka diangkatlah Presiden Soeharto almarhum. Pak Harto berkuasa selama 32 tahun. Isu, fitnah, nama baik dicemarkan, karakter assassination membuat beliau diturunkan. Lagi-lagi yang menurunkan beliau adalah pemuda. Ya, antum mesti tahu kalau hal ini. Antum bisa baca semua di pergerakan 98. Anak muda, anak mahasiswa yang turun dan bahkan menduduki gedung DPR. Pada waktu itu saya turun juga, tapi dari sisi orang yang bertolak belakang dengan itu. Dari sisi orang yang meminta Pak Harto diturunkan, karena pada waktu itu pun saya sudah sadar bahwa Pak Harto itu difitnah oleh kekuatan asing yang menggelontorkan uang. Tapi yang menurut catatan, sejak dari zaman Belanda sampai zaman reformasi, pemuda itu di depan. Pertanyaannya, kemana mereka sekarang? Yang jawab antum sekalian, bukan saya lagi. Yang jawab antum. Yang jawab Siti Halimatus Sa'diyah sebagai moderator. Jawab, kemana Anda sekarang? Saya udah beberkan dari pengalaman saya. Pemuda yang paling berperan untuk setiap perubahan. Sekarang pertanyaannya mana? Di mana, kemana? Pemuda-pemudi Indonesia sibuk main handphone, sibuk main Facebook, sibuk update status, sibuk cari pasangan, sehingga dia lupa akan perjuangan pergerakan.
Jadilah Indonesia melempem selama anak mudanya melempem. Jadilah Indonesia berjaya selama Indonesia berjaya. Indonesia jaya atau melempem tergantung anak mudanya. Pertanyaan saya kepada antum semua, pada anak muda, what did you do? Apa yang sudah kalian lakukan? Begitu Halimah, sementara pembukaan dari saya. Silahkan Halimah melanjutkan dengan tanya jawab dan Baik, terima kasih banyak Ustadz atas paparan kalimat pembukanya. Mungkin akan langsung kami lanjutkan kepada sesi tanya jawab dari teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini apaan ya? Apa aja? Silahkan sebelum bertanya boleh memperkenalkan identitas dirinya. Ya, penting. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Saya mau nanya dong. Iya dong, anak muda Silakan. bertanya aja. Kita nggak berani bagaimana ini? Tanya aja takut. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giman dari Fakultas Hukum. Silakan Giman. Mau nanya Ustadz. Apa yang Ustadz paparkan itu kan tentang pergerakan dalam bentuk fisik. Ya. Perjuangan dalam bentuk fisik. Nah, sekarang ini adalah kebiasaan kepada pemuda karena kekuasaan itu sendiri melakukan satu hal yang baru, dalam arti menggunakan kekuasaannya untuk membungkam orang-orang yang berteriak untuk keadilan. Misalnya dalam peraturan perpunya gitu, kemudian pemblokiran internet yang sekarang terjadi di Papua gitu. Itu kan satu bentuk perlawanan, satu bentuk dari kekuasaan untuk membungkam akan kaum pemuda itu sendiri gitu. Baik. Kalaupun turun di jalan, Pak Ustadz, kalaupun turun di jalan seperti kemarin, itu tidak didengar gitu. Artinya bahwa ide gagasan kita tuh hanya sampai kepada di meja gitu, tidak dalam langkah untuk melakukan kebijakan sendiri gitu. Iya. Diskusi-diskusi seperti ini aja dianggapnya apa? Rasis, radikal dan sebagainya dari persepsi mereka gitu. Iya. Kemudian ditanggap gitu. Nah, itu Ustaz. Jadi sekarang ini mereka menggunakan kekuasaannya gitu. Baik. Gitu ya. Oke, saya jawab ya. Ya. Baik. Bismillah, terima kasih. Kita melakukan gerakan saja tidak dianggap, apalagi kita tidak melakukan gerakan. Lebih nggak dianggap sebelah mata. Maka gerakan itu harus terjadi. Itu sunatullah. Sunatullah, kita harus melakukan sesuatu. Ibarat petinju, kita nggak memukul dengan keras yang membuat jatuh lawan. Tapi kita tetap melakukan jab-jab kecil untuk bertanding. Teman, jangan lupa, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak merubah nasibmu sampai kau yang merubah dirimu sendiri. Yang Allah perlukan lihat itu adalah adanya usaha kita. Usaha kita harus ada. Usaha, ada diplomasi, ada edukasi, dan ada aksi. Masing-masing ada porsinya. Jangan pernah melemahkan satu porsi dengan porsi yang lain. Aksi tetap kita perlukan untuk turun ke jalan dan menekan. Diplomasi tetap kita perlukan untuk kita bisa bernegosiasi dengan kita harus bernegosiasi dengan legislatif. Mana yang bisa kita mainkan. Gitu. Jadi edukasi, perlu juga edukasi. Kita mainkan terus di sosial media agar ke depan rakyat
agar ke depan rakyat memilih wakilnya yang tepat. Ya. Ya. Pegang ya. Ya, itulah yang mesti teman-teman lakukan. Baik, moderator, saya sudah tiba di rumah. Yes. Antum ambil Ya, dulu, Ustaz. ntar nyambung lagi. Ya. Saya turun dulu. Siap. Siap, Ustaz. Syukran, Ustaz. Silakan, saya turun dulu. Jadi untuk penanya kedua dan ketiga boleh dipersiapkan dari sekarang. Jadi nanti kalau misalnya Ustadznya masuk bisa langsung ditanyakan ya. Giman ini emang luar biasa, Bos. Izin moderator. Yes, silahkan. Kalau misalnya nggak ada penanya kedua, ketiga nih, terus saya mau nanya sekali lagi, bisa nggak? Mohon izin. Persilahkan. Siap. Giman, gantian Giman. Siap, abangku, siap. Halimantus Sadia ada? Hadir Ustadz. Silakan lanjutkan. Mah. Ya Ustadz ini. Ya Ustadz ini lagi menunggu penanya kedua dan ketiga. Kalau misalnya ada silahkan bisa ditanyakan langsung. Saya dong. Ya. Langsung memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Ustadz. Semoga sehat selalu, diberikan keberkahan dan kesehatan. Gini, Ustadz. Saya mau bertanya terkait dengan isu PKI yang sedang merebak pada hari ini. Ya. Ada beberapa konferensi pers yang dilakukan oleh beberapa aktivis terkait dengan kebangkitan PKI. Ya. Nah, jadi ada beberapa, ini pernah saya lakukan di kampus Universitas Muhammad Syafi'iyah itu tahun 2017, kalau tidak salah. Ya. Saya pernah membedah film terkait dengan G30 SPKI. Ya. Terus satu lagi, saya buat perbandingan film lagi, yaitu adalah film Senyap kalau tidak salah. Jadi secara tidak langsung bagaimana cara mengkanter terkait dengan film perbandingan yang dibuat oleh zaman Orba pada saat itu, yaitu Gestapo, Gerakan 30 SPKI, dengan film yang baru pada hari ini yang sedang beredar itu. Salah satunya itu film Senyap kalau tidak salah. Jadi ada doktrin ya di kalangan anak muda terkait dengan PKI itu tidak bersalah pada hari ini. Begitu, Sat. Baik. Oke. Doktrinnya adalah mereka sedang memainkan satu gerakan bahwa seolah-olah PKI itu adalah sebuah korban. Dan ini upaya supaya pemerintah minta maaf, akhirnya ini adalah upaya eksistensi PKI. Gampang sekali, orang-orangnya masih hidup. Jadi begini, kalau umpamanya sebuah hadis Nabi ya, yang diriwayatkan dari Aisyah berkata, aku gadis remaja ketika dinikah oleh Rasul. Aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Ya. Lalu ada orang yang berkata, Aisyah itu. Maka yang benar adalah kata yang diucapkan oleh Aisyah sendiri. Kenapa? Karena Aisyah pelakunya. Sampai di sini paham ya? Aisyah itu yang pelakunya, dia yang mengalami kejadian itu sendiri. Sehingga kita mendengar kata Aisyah dari Aisyah. Contoh yang kedua.
Antum yang bertanya doyan jengkol. Saya berkata saya tidak. Tentunya ada orang berkata Haikal doyan jengkol. Maka antum mesti dengar saya dong sekarang yang mengatakan soal sementara PKI inilah biang kerok negeri ini. Oke, dua-duanya sebuah film yang penuh dengan skenario dan sebagainya. Oke, supaya adil, kita nggak pakai dua film itu. Tetapi, antum bisa lihat, itu anak yang dibunuh padahal masih hidup dan dia bersiap maaf ya, kelamin jenderal. Dia nggak melihat proses pemotongan itu. Tapi dokter yang melakukan otopsi masih ada. Dan dokter itu cerita. Memegang teguh kepercayaan, mereka masih ada, mereka masih hidup, dan mereka menyaksikan. Dan itu yang kita percaya. Begitu jawabannya. Silakan. Udah jam 5 nih, saya harus segera putuskan untuk bergabung. Iya, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Mohon Saya maaf, bisa Ustaz. sampai dengan jam 5. Mohon waktunya sebentar untuk saran dan motivasi untuk kami, Rumah Quran Mahasiswa, terkait kegiatan-kegiatan yang kami adakan, Ustadz. Agar bagaimana generasi muda saat ini bisa membawa perubahan, Ustadz, seperti generasi muda pada zaman-zaman dahulu. Terima kasih, Ustadz. Baik. Nomor 1, yang utama dan paling utama, mohon maaf sekali, jangan pernah mengambil kesimpulan sebelum banyak membaca. Oke, semuanya yang ada di forum ini, please repeat my word in your text. Ulangi kata-kata saya dengan cara menuliskan. Tuliskan sekarang. Do not jump to the conclusion. Do not jump to the conclusion. Do not jump to the conclusion. Jangan pernah lompat yang sesaat membuat Anda terguncang. Kesimpulan yang sesaat membuat Anda berlaku dan bertingkah laku yang salah. Don't jump to the conclusion. Jangan pernah lompat ke kesimpulan. Kumpulkan dahulu faktanya. Di sosial media, banyak anak-anak muda yang mohon maaf sok tahu, tidak pernah meneliti, akhirnya dia lompat kepada kesimpulan. No. Never do that, please. Jangan lakukan itu, please. Jangan lakukan dan jangan lakukan. Jangan pernah lompat kepada kesimpulan, karena itu akan membuat Anda merasa salah, bersalah, dan tetap pada kesalahan. Karena itu, pelajari dahulu. Antum mau bahas apa? PKI. Pelajari dulu. Dari sumber yang benar, A, B, C, D, E, banyak baca, dan kesimpulkanlah secara fair. Anda mau cerita apa lagi? Kemerdekaan. Carilah orang-orang sebagai pelaku saksinya. Udah nggak ada hidup semua. Baca minimal 10 buku dari jalur yang berbeda-beda. Baru ambil kesimpulan. Menyikapi keadaan tidak bisa dengan cara baliku ani walau ayah. Itu hadis Nabi. Sampaikanlah walau satu ayat. Hadis Nabi nggak ada salahnya. Anda dengar, Anda sampaikan, tetap benar apapun keadaannya. Tapi itu hal sejarah. Antum mesti lihat dengan detail dong. Wahai anak muda, kalau antum malas membaca, selesailah hidupmu. Wahai anak muda, kalau antum malas membaca, rajin menulis, Anda cukup lumayan, punya masa depan. Wahai anak muda, kalau antum membaca dan menulis, maka masa depan ada di tanganmu. Banyaklah membaca, banyaklah menulis. Karena dua hal ini yang akan membuat Anda selamat. Begitu pesan terakhir saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ustadz.
Saya selaku moderator mewakili teman-teman yang lain juga, terima kasih banyak atas waktu yang telah disempatkan untuk Minta maaf, berbagi ilmu kepada kami. saya minta Nggak maaf apa-apa. ya, harus Kami sangat berterima kasih Ustaz, semoga ini sebagai salah satu wasilah tetap terjalinnya silaturahmi antara kita semua, dan semoga ini bermanfaat dan penuh dengan keberkahan insya Allah. Amin. Mohon Terima maaf kasih tadi banyak ada Ustaz. para tokoh sehingga saya nggak bisa dari lama dari awal ya. Terima Iya, kasih. Ustaz. Kemudian saya live. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah diakhiri. Kesimpulan dari beliau hanya satu, yaitu don't jump the conclusion. Jangan langsung lompat ke kesimpulan. Jadi kita harus perbanyak literatur, perbanyak membaca, perbanyak mencari tahu sebelum menyimpulkan sesuatu. Saya selaku moderator pada kajian sore hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan, dan juga saya ingin berterima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kajian sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Karena tadi kita mengawalinya dengan basmalah, mari kita mengakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit informasi bahwa insya Allah minggu depan atau nanti materi untuk minggu depan itu fenomena akhir zaman yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.